Kalau di Bible Rasul, orang Islam sebutnya Rasul. Oh, ya. Terus kalau di Islam Rasulnya? Nah gini, kalau Rasul di dalam Bible itu artinya pengikut Yesus. Tapi kalau Rasul di dalam Islam itu adalah Nabi yang menerima risalah. Nabi, tapi menerima risalah. Risalah itu hukum. Oke. Di Lombok banyak teman-teman aja sih. Gitu. Oke. Nah, Cimeli ini berarti apa sekarang sebagai drummer di gereja cicinya? Iya. Oh, waduh. Cici masih bertugas, dia masih bertugas di situ gitu loh. Cicinya berarti gembalanya? Waktu itu gembala, sudah setahun kemudian barusan ini dia bukan gembala ya, maksudnya mendampingi gembala. Kan ada pensiunnya tuh kalau gereja itu gitu. Oh. Oke, berarti ya boleh dikatakan cicinya ini pendeta berarti ya? Tapi kalau di Protestan bukan pendeta, sebutannya evangelis. Oh, yang perempuan. Ya. Nah, si Meli ini sendiri dulunya juga apa? Pernah di STT? Saya pernah STT Betani. STT Betani di mana? Alek Abraham. Di Tapi Jakarta? sekarang sudah nggak ada. Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Manyarejo. Sampai D2 aja karena saya pindah sekolah musik di Pruskuneo. Oke. Nggak nyangka saya Cimeli ini drummer, keren juga. Biasa aja tapi nggak mahir banget, nggak terlalu mahir. Oke, berarti setiap minggu pelayanan? Iya, setiap pagi jam 8. Setiap pagi. Tuh, bayangkan nanti gimana coba. Sehari berapa kali kebaktian? Gerejanya apa tadi? Gereja Kalam Kudus. Kalam Kudus di Green Garden. 2 kali. Jam 8 sama jam 10. Hari Minggu 2 kali. Siapa tahu kok udah malam. Bercanda. Ada tegang saya ini. Enggak, santai aja, Cimeli santai. Di sini tempatnya santai. Kita tempatnya orang ngobrol ya. Jangan anggap ini apa, enggak, kita ngobrol aja santai. Nah, sekarang Cimeli datang ke sini punya pertanyaan apa aja, monggo. Banyak, saya catat. Boleh selama kita ada waktu mah boleh aja. Tapi nggak terlalu banyak sih, ya. Cuma poin-poinnya aja gitu. Ya, silakan. Oh iya, kalau misalnya saya itu mualaf gitu, kan orang tua saya kan Kristen kan Katolik, papa mama saya Katolik. Oke. Tuh bisa masuk surga nggak mereka maksudnya? Saya kan sudah mempelajari. Saya sudah mempelajari sedikit tidaknya tentang ini Islam kan gitu, jadi tentang sorga gitu kan. Nah terus kalau kayak mereka kan orang-orang baik tuh papa mama saya, itu gimana dong? Jadi pertanyaannya apakah orang tua saya yang Katolik bisa masuk sorga? Bisa kalau masuk Islam. Jangan gitu, maksudnya kan dia sudah meninggal. Oh sudah meninggal? Oh maaf, maksudnya sudah dua-dua sudah meninggal. Iya, apakah saya kalau mendoakan mereka tuh bisa terjawabkah doanya? Oke, jawabannya gini Ci. Jadi di Quran Allah Subhanahu Wa Taala tuh melarang orang-orang beriman ya untuk mendoakan orang-orang yang tidak beriman, yang sudah meninggal maksudnya ya. Jadi seperti contoh kita mendoakan orang tua kita yang meninggal bukan dalam keadaan Islam, kita malah nggak boleh doain. Kenapa? Karena itu sudah pertanggungjawaban masing-masing. Ya, beda ceritanya ketika orang tua kita Islam, mereka meninggal, kita berdoa, itu insya Allah doa kita sampai. Tapi kalau orang tua kita bukan Islam, bukan Muslim, kita jangankan kita mendoakan, malah nggak boleh mendoakan. Malah nggak boleh mendoakan. Itu sudah urusan orang tua kita dengan Allah gitu. Ya, memang sedih. Saya juga sedih. Saya juga sedih. Mami saya meninggal dalam keadaan Kristen. Sedihnya bukan main. Tapi saya sudah cari jawabannya semua. Jawabannya dari Quran. Malah nggak boleh doain. Karena itu urusannya dengan orang tua kita sendiri langsung. Kok nggak boleh doain gitu ya? Malah nggak boleh doain. Kalau nenek saya Muslim. Nenek Muslim, boleh doain nenek. Bugis Bone dia kan. Ya. Nah maksudnya gini. Kakek saya Kong saya Chinese, ya. Konghucu. Ya, Cimeli kan tahu dong, paham dong bahwa kita setiap manusia kan punya ruh, ya kan? Ruh kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh itu dulu ketika dimasukkan ke dalam janin kita, kan maksudnya bukan ruh ini adalah orang tua ruh ini gitu. Kalau sudah bicara orang tua dan anak ini dalam alam ruh nggak ada. Manusia bisa, manusia bereproduksi, punya anak, itu udah dianggap anak darah daging. Tapi kalau ruh, kan semua ruh ini ciptaan Allah. Jadi tidak ada ruh ini orang tua, ruh ini gitu, nggak ada. Nah, jadi begitu juga nanti ketika orang tua kita sudah meninggal, yaitu ruh masing-masing sudah. Orang tua hanya di dunia, di sana bukan ruh. Saya pikir
bisa saya doakan gitu, doa terus akhirnya mereka bisa ditolong semua. Saya juga maunya gitu, Ci. Dulu waktu saya baru-baru masuk Islam sedihnya bukan main, saya untuk pengen ngedoain mami saya. Gitu, tapi ternyata malah Allah sendiri yang melarang kita. Gitu ya. Iya. Sedih memang, tapi ya. Udah terjawab ya. Iya. Ya. Istilahnya judulnya tuh nanti di alam roh sana, nanti itu urusannya masing-masing. Orang tua hanya di dunia, Ci. Gitu, Ci. Ya. Allah Maha tahu lah. Kalau kita sedih sekarang di dunia, nanti kalau kita sudah pulang kembali ke Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bisa merestorasi hati kita, Ci. Ya. Tidak ada lagi kesedihan. Insya Allah. Terus yang kedua nih. Jadi ya. Yang kedua itu tentang Paulus yang Kodoni kan saya suka nonton tuh YouTube-nya sampai saya berlangganan juga kan. Gitu supaya saya bisa nonton yang nggak bisa orang lihat kan. Gitu. Sebenarnya yang di langganan semuanya akan bisa lihat. Oh gitu. Tapi saya kan cuman gini. Ketika saya videonya sudah cukup banyak yang di-upload, ini saya nggak langsung di publik semua gitu, jadi sehari satu. Jadi itu yang di langganan itu maksudnya? Yang di langganan itu sebenarnya nanti juga akan saya umumkan. Tapi yang di langganan duluan yang lihat gitu. Ya, gitu aja. Iya, sampai saya suka itu. Jadi saya suka dengar Kododi cerita tentang Paulus itu. Saya tuh bingung ya, di Alkitab itu kan dituliskan Paulus itu rasul kan? Mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Saya pikir ada yang nobatkan dia jadi rasul gitu. Bukan. Saya cari juga nggak ada gitu loh. Jadi tadi malam saya buka-buka si Bible itu kan, gitu. Tapi pernah dengar di Islam juga ada istilah rasul? Rasul. Di Islam juga ada istilah rasul. Ya, kalau di Bible rasul. Orang Islam sebutnya rasul. Ya. Terus kalau di Islam rasulnya? Nah, gini, kalau rasul di dalam Bible itu artinya pengikut Yesus. Tapi kalau rasul di dalam Islam itu adalah nabi yang menerima risalah. Nabi tapi menerima risalah. Risalah itu hukum-hukum untuk kaum tertentu. Nabi yang menerima risalah disebut rasul. Berarti Nabi Muhammad SAW itu rasul. Nabi Isa alaihissalam rasul. Oh, yang dikatakan rasul itu ya. Iya. Gitu. Nabi Musa alaihissalam rasul. Rasul itu ya maksudnya. Iya. Tapi pemahamannya beda dengan yang di Bible ya. Kalau rasul di dalam Bible dianggapnya pengikut Yesus. Gitu. Berarti Paulus itu yang bikin-bikin sendiri gitu ya, maksudnya gimana ya, dia siapa sih yang ngangkat dia sendiri? Mengangkat dirinya sendiri. Jadi ceritanya kalau di dalam Bible di kisah para rasul, saya baca itu ada namanya dia rasul-rasul terus terucap gitu loh, Rasul Paulus ya, gitu. jadi di dalam Bible kisah para rasul pasal 9 diceritakan Paulus mau mengejar pengikutnya Yesus. Dia memang kerjanya dulu penganiaya jemaat, ya kan? Perjalanan dia ke Damsyik, di tengah perjalanan dia dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya kan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus namanya sebelum jadi Paulus kan Saulus. Ceritanya Paulus mengaku bahwa yang ngomong itu adalah Yesus. Ini pengakuan Paulus sendiri. Kita hargai. Padahal benar nggak gitu? Nah iya kan kita hargain aja. Silakan aja, itu kan adalah dalam tanda kutip tradisi agama tertentu. Silakan aja. Nah setelah itu kan Paulus diceritakan buta, kemudian disembuhkan oleh seorang yang bernama Ananias. Setelah sembuh baru dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Oh gitu. Tapi, dia mengangkat dirinya sebagai rasul itu untuk orang non Israel, nah, untuk orang-orang non Yahudi gitu. Itu yang membedakan. Nah, memang Paulus mengaku bahwa dia mendapat wahyu dari Yesus. Ya monggo-monggo aja, itu tradisi. Cuman kalau kita baca, kita bandingkan antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Ajaran Paulus yang mengaku menerima wahyu dari Yesus ternyata kok ajarannya beda dengan Yesus ketika masih hidup gitu. Yesusnya ketika masih hidup mengakunya aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat atau hilang dari umat Israel. Tapi Paulus mengaku Yesus memberitahukan ke Paulus untuk memberitakan kepada orang non-Israel. Kalau begitu kan ada beda nih. Ini sebenarnya Yesus buat Israel atau bukan gitu. Ya kan? Iya. Bingung memang. Kalau sudah membaca semuanya dan tahu konteksnya, harusnya nggak bingung.
Iya sih. Tapi memang karena dicampur aduk oleh gereja, jadi seolah-olah ya orang Kristen sekarang seperti Cimeli selama di gereja pasti merasanya saya adalah pengikut Yesus, merasanya. Tapi sebenarnya yang diikutin adalah ajaran Paulus untuk menyembah Yesus. Ya. Ini waktu saya nonton juga YouTube-nya Ustadz Kainama, itu kan bilang saya Islam justru ikut Yesus kan gitu. Nah itu terus di situ tuh saya kayak mau kayak syahadat mandiri gitu, kayak dalam hati nyebut gitu kan, ya berarti bener ya gitu. Terus tapi pas pelayanan di gereja gitu, saya merasa kayak kok kayak mengkhianati gitu, ya ampun gitu, kayaknya aduh gimana sih gini gitu. Terus saya cari-cari lagi tuh sampai saya nanya ke apa namanya Ustadz, bukan Ustadz ya, Ko Jimmy yang di, saya cari-cari iya gitu kan. Terus dia jelasin gitu, jelasin kalau saya bilang tolong tunjukkan ke saya ayat-ayat di Alkitab yang nyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia kasih tahu saya kan gitu. Terus saya catat gitu. Terus sudah itu saya buka kan, saya lihat ya benar juga gitu. Terus saya bilang tapi kenapa ya doa-doa saya kepada Yesus itu terkabulkan gitu loh. Bener banyak banget. Jadi kayak terus dia bilang ya orang ateis aja dia nggak berdoa saja dikabulkan Allah katanya gitu, apalagi bukan dikabulkan. Gitu, kalau ateis kan tidak berdoa kepada Allah. Maksudnya tidak berdoa saja dia, tapi maksudnya ditolong gitu loh di dalam hidupnya gitu. Prinsipnya gini sih, prinsipnya gini. Di dalam Islam kita paham, kita kalau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih kepada siapa? Kepada semua manusia. Mau manusia itu Islam atau bukan, semua dikasih. Nah, kita menghirup udara yang sama kan. Kita mau berusaha, kita mau belajar, kita mau bekerja keras, kita dapat hasilnya. Semua dikasih, silakan. Rezeki semua dikasih. Tapi kalau Maha Penyayang, penyayangnya hanya orang beriman, itu bedanya. Jadi kalau orang yang tidak beriman pun berbuat baik, dibalas. Tapi dibalasnya cuma di dunia. Kalau yang beriman, dibalasnya di dunia dan akhirat. Itu bedanya sih. Karena waktu itu kan ada teman saya tuh bilang tuh ngajak gitu, maksudnya login kata gitu. Terus saya bilang gini, saya mah Yesus tetap harga mati. Saya bilang gitu. Jadi saya tuh mikir keras loh, kok bener sampai tidur tuh terganggu gitu, karena kan pergolakan batin ya gitu. Ini bener nggak sih? Saya takut menyembah Tuhan yang salah gitu loh. Iya bener. Sampai saya cari bener-bener itu. Terus ketemunya juga kejanggalan-kejanggalan di Alkitab kan gitu. Iya ketemu di situ. Bahkan waktu saya sekolah dulu saya kurang paham dengan Trinitas waktu di STT itu bener. Itu dosen bilang tuh kan Yesus itu Isa Al-Masih kan. Dosen saya dulu tuh di STT. Dosennya? Ada pendeta Isa Al-Masih. Ada pendeta bilang Yesus bukan Isa Al-Masih. Isa dosen saya itu. Terus saya dengar YouTube-nya Mikana tuh yang baru-baru ini, terus Mikana bilang Isa yang di situ bukan Isa kami, bukan ini. Nah saya bingung kan, ini dosen teologi saya masa salah sih gitu loh, gitu. Jadi kan saya pikir langsung waktu pas di gereja itu, udahlah gitu. Maksudnya mungkin itu karena ke bawah aja gitu, bayangkan 50 tahun kan gitu istilahnya gitu. Gini sih, kalau orang Kristen yang suka debat dengan orang Islam, mereka akan bilang Yesus bukan Isa Al-Masih. Tapi kalau evangelis atau misionaris yang datang ke rumah-rumah orang Islam ngasih Bible, mereka bilangnya apa? Yesus itu Isa Al-Masih. Ini ada beda nih. Kalau untuk urusan penginjilan mereka bilang Yesus dan Isa Al-Masih sama. Tapi kalau untuk urusan debat mereka bilang Yesus dan Isa Al-Masih beda. Bedanya di situ. Saya tuh juga nggak nyangka kok ya, maksudnya saya juga dulu tuh nggak suka banget itu sama, maaf kata gitu sama Islam gitu misalnya, Islam nggak apa-apa sih sama Islam, karena pikir saya tuh anu banget sih gitu. Apa? Ribet banget ya, terlalu banyak aturan dan gini-gini, tapi kesininya itu kok jadi tambah mengerti gitu loh, bahwa justru orang Islam ini luar biasa, dia sholat 5 waktu kan gitu, terus itu kan pasti orang beriman gitu loh. Wah luar biasa, susah banget loh jalankan itu secara kontinu kan gitu. Terus hebat banget gitu. Dari situ saya mikir, terus saya nonton YouTube apa semua. Pokoknya saya cari yang memperkuat. Ini bener nih, harus bener gitu. Ini jangan sampai salah Tuhan gitu. Saya takut banget gitu loh. Karena dulu mohon maaf ya, mohon saya potong ya. Dulu ketika Cik Meli kuliah di STT, ketika kuliah ada ujiannya nggak? Ada. Kalau Cik Meli sebelum ujian dikasih contekan, kira-kira lulus nggak?
dikasih contekan. Iya. Iya, lulus lah. Lulus dong. Islam itu seperti orang yang sedang mau ujian dikasih contekan, Ci. Contekannya apa? Ya aturan-aturan itu. Sholat, zakat, puasa itu contekan. Gimana caranya nanti kita lulus ujian sampai pulang ke rumah yang bener gitu, Ci. Sorry tadi, saya potong. Ya nggak apa-apa sih. Terus waktu kuliah itu kan saya kan bingung sama Trinitas tuh, sudah bingung maksudnya ini kan 3 terus 1 kok 3 in 1 gitu kan. Terus tapi ya ikut aja gitu karena kan ya harus ikut lah, misalnya kita kan orang tua juga gitu karena dulu orang tua Katolik, terus saya ke sekolah Kristen, saya masuk Kristen gitu. Terus udah itu di Betani saya pindah-pindah gereja, jadi gini saya mencari Tuhan yang gereja yang benar gitu pertamanya. Gereja yang benar. Saya mencari ini mana sih gereja yang benar itu. Kalau Protestan jelas saya sudah blacklist ya, maksudnya saya nggak suka kan karena nggak ada bandnya gitu kan. Terus saya nyari saya nyari itu. Loh, kalau Katolik bukan ada pianonya? Piano doang, tapi nggak ada drum. Nggak ada drummernya. Dia sunyi senyap kan gitu. Terus yang ini aja Kalam Kudus kan dia itu baru modern kan gitu. Dulu juga piano mereka, karena mereka biasalah gitu. Nanti semua pada ke battle. Mengikuti perkembangan zaman gitu ya? Nanti semua pada ke battle, mereka nggak ada jemaat. Terus terus pindah ke battle. Betani, terus habis Betani ke GBI Keluarga Allah di Solo. Terus kemana lagi? Pokoknya pernah ke GBI Betani Insinyur Niko? Yang di Jakarta nggak pernah, kalau yang di Surabaya iya. Surabaya pernah. Kan saya sekolah di sekolahnya Pak Alek. Dulu kan mereka masih satu. Ya. Pak Niko, Pak Alek kan masih satu dulu. Nah, sudah itu terletak bisa jadi GBI Rock. Ya. Sekarang rock. Sekarang sudah rock. Tahu. Itu gitu. Jadi keluarga saya berarti kenal pendeta Gracia Pelo dong? Saya nggak kenal, pernah tahu sih, cuma GBI Rock gitu ya. Iya, dia GBI Rock dia. Tapi GBI Rock di mana ya nggak tahu juga. Malang kalau nggak salah. Oh, kurang tahu kalau Malang, kalau Bali apa gitu kayak Pak Timotius Arifin Surabaya kalau nggak salah gitu, dan Pasar apa gitu lupa. Saya nggak ngikutin mereka, jadi sampai saya di gereja yang Protestan akhirnya gitu. Jadi kan saya tuh pernah Erastus Sabdono juga saya pernah ikutin. Bener, saya pernah ikutin karena wah tapi di situ kok ajarannya berdosa, kita itu diharapkan berkudus. Sedangkan mana bisa ya gitu, maksudnya kita kan bukan malaikat, bukan Tuhan gitu, maksudnya mau harus kudus, hidup kudus. Dia bilang kan di firman Tuhan bilang jadilah kudus karena aku kudus gitu kan gitu. Dia bilang, jadi kalau Tuhan sudah bilang begitu berarti kan kita bisa kudus dong. Nah tapi saya waduh berat kayaknya itu. Nah ini mana ya yang benar, dulu saya kira dia yang benar, paling benar. Akhirnya cari gereja yang benar pertamanya. Nah nggak tahu, mungkin Allah gitu, Allah itu dia mengetahui hati saya yang mencari Tuhan gitu loh. Sampai mencari sini kan juga jauh. Dia perjalanan sampai dia bilang ini mencari Tuhan. Mencari Tuhan ya, Masya Allah. Ya ampun, saya bilang itu saya tuh juga deg-degan misalnya sudah siap sih misalnya kalau syahadat gitu, cuma saya pengen kekuatan gitu, maksudnya bener kan, saya melihat ini, saya ingin konfirmasi maksudnya ke Kododi yang punya itu buku-buku semua itu. Nah, apakah benar bahasa Ibrani ada yang mengatakan dia tidak disalib dan tidak mati, tidak disalib. Saya ada lihat di YouTube sekilas, cuma saya lupa itu apa benar ada bahasa Ibrani. Ada nggak kok? Bukan bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Oh, ada itu ayat itu. Saya kasih lihat Bu ya. Boleh. Harus lihat ini, kalau nggak lihat rugi jauh-jauh ke sini nggak lihat. Foto bisa ya? Boleh. Supaya nanti kalau suatu saat saya dapat serangan dari serangan fajar, saya bisa jawab. Serangan fajar, ngeri. Santai Ci, saya orangnya santai di sini, bener. Bentar ya Ci ya. Ini ya bukunya paling bawah. Aduh banyak banget. Ini belum semua tuh. Itu Bible semua tuh Ci. Nah loh. Wih. Ini kalau saya keluarin nggak muat di sini. Wih. Itu yang tadi Ibrani ya, bukan? Yang saya bilang tadi itu. Bukan, itu ada Yunani. Sekilas potongannya saya lihat di YouTube. Cuma saya cari lagi kok nggak ada gitu loh. Bentar. Oh ini paling bawah nih, bener nih. Wah kasihan, jadi capek bongkar. Enggak lah. Saya bantuin apa? Enggak, jangan, nggak usah. Nih. Jadi ini ada dokumen-dokumen yang masuk ke dalam. Nggak bisa lihat kalau nggak pakai. Masuk ke dalam apa ya? Jadi gini, waktu abad-abad awal
itu ada Kristen beda-beda kelompok sih. Nggak cuman satu kelompok gitu, macam-macam. Ada satu Kristen, kelompok Kristen namanya Kristen Basilidean. Kristen Basilidean ini ikut masuk ke dalam kelompok Kristen yang Gnostik. Ya. Memang tidak populer, jumlahnya juga tidak terlalu banyak, tidak dominan. Kristen ini yang boleh dianggap mereka tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Okay. Karena mereka kalah saing, mereka lari, malah tumbuhnya di Mesir. Nah, tahun kira-kira 1945, dokumen-dokumen mereka yang dulu sudah pernah diumpetin, ketemu di sebuah desa di Mesir, nama desanya Nag Hammadi. Ya, makanya disebut nih Nag Hammadi Scriptures atau naskah-naskah Nag Hammadi. Nag Hammadi itu nama desanya. Terus kemudian dokumen-dokumen tersebut diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ada sebuah kalimat begini, Ci. Di sini ada kalimat, Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Yang menggunakan mahkota duri dan disalib adalah Simon orang Kirene. Cimeli pasti pernah baca dong di Matius, Markus, Lukas. Yesus ketika membawa salib dari Yerusalem ke Bukit ada yang bantu bawain Simon dari Kirene. Diganti Simon orang Kirene. Nah, Kristen ini percaya yang disalib Simon orang Kirene, bukan Yesus. Oh, jadi dia kan kalau di Kristen nih itu kan dia cuma menolong membawakan sampai ke atas gitu. Sedangkan kalau di ini yang disalib Simon orang Kirene. Tapi itu bener nggak? Loh, ya ini bener nggaknya kan tergantung dari keyakinan masing-masing, Ci. Orang Kristen yang percaya Yesus disalib ya monggo. Orang Kristen Basilidean yang percaya bukan Yesus yang disalib ya monggo. Kita Islam juga punya hak bahwa kita pahamnya Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi yang saya lihat di YouTube itu benar-benar bahasa Ibrani loh. Kok Ibrani gitu. ya? Saya kepingin, soalnya gini, saya tuh anak saya kan Kristen, jadi saya punya mantu itu kan dulunya Islam, tapi saya ajak dia untuk nikah masuk Kristen, nah tuh kan, jadi kapan hari ketemu saya ajak dia balik, dia marah-marah, anak saya marah-marah, gitu. Sebentar, saya cek dulu ya, untuk memastikan aja, Ci. Ada di YouTube, ada lihat sekilas gitu, Alkitab, di shooting Alkitabnya gitu. Iya, sebentar. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Tulisannya, dan itu katanya artinya adalah Yesus tidak disalib dan tidak mati gitu. Tidak disalib dan tidak mati gitu. Nah, gini, Ci. Jadi sebenarnya kalau yang dokumen yang sedang kita bicarain ini ditulisnya di dalam bahasa Koptik, ya. Koptik itu bahasa yang di Mesir, Ci. Tapi terjemahan daripada teks-teks itu disusun dalam bahasa Yunani, gitu. Tidak disebutkan dalam bahasa Ibrani. Saya nggak tahu kalau yang dimaksud Ibrani itu dokumen apa namanya. Ingat nggak, Ci? Bible bahasa Ibrani gitu. Yang saya lihat itu katanya di sini nih katanya tertulis kata gitu. Aduh saya cari lagi kok nggak ada. Bahasa Ibrani. Kayak gitu tuh. Masalahnya kalau yang bicara tentang Yesus itu kan ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu semuanya ditulis dalam bahasa Yunani, ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Terjemahan tapi, Ci. Nah, kalau yang disebut ini yang bicara tentang Yesus tidak disalib, yang bicara Nag Hammadi itu bahasa Yunani. Ya, memang bingung ya. Ya, gitu. tapi begini, Ci, maksud saya gini, siapapun, kalangan apapun, mau Kristen percaya Yesus salib, itu hak mereka. Yang Kristen Basilidean percayanya bukan Yesus salib, itu hak mereka. Kita di Islam juga percayanya, berimannya Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, itu hak kita juga. Gitu. Nggak perlu yang benar yang mana. Nah, kalau mau cari yang benar yang mana, berarti kan Cik Meli harus riset kepada masing-masing kitabnya. Kalau di dalam kitab Kristen yang percaya Yesus salib, bisa diriset kitabnya, bisa dipercaya nggak gitu. Kalau ternyata di dalam kitab yang itu ada ayat yang tidak asli, ada kontradiksi, lah bagaimana mau percaya? Begitu juga Cimeli juga harus periksa Quran.
Di dalam Quran ada kontradiksi dan ayat tidak asli nggak gitu. Itu yang dulu saya lakukan sih, saya bandingkan. Kalau ini buat kami, buat orang Islam, ini hanya referensi. Bukan berarti ini pasti benar. Nanti dulu, karena di sini diceritakannya Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Berarti ketika penyalipan Yesus di bumi. Tapi kalau kita di Islam, kita pahamnya Nabi Isa alaihissalam sebelum ada peristiwa penyalipan itu sudah diangkat. Jadi ada sedikit perbedaan cerita juga nih. Walaupun ini dan Islam percaya sama-sama bukan Yesus yang disalib, tapi beda kronologi. Kalau di sini Yesusnya masih di bumi ngelihat penyalipan sambil tertawa. Kalau di Islam kita taunya Nabi Isa sudah diangkat sebelum ada penyalipan. Bedanya di situ. Ya, bagusnya sih gitu ya. Iya. Kan gini, di Alkitab itu juga ada kan, kan di Al-Quran ya, surat Maryam tentang bayi Yesus yang berbicara kan. Betul. Nah, Quran kenapa surat Maryam ayat 30. Kenapa kok saya kan baca-baca juga tuh Al-Quran bahasa Indonesia hasil terjemahan pengen tahu kan. Terus kenapa kok di Bible ya tidak ada sama sekali yang bilang kan mujizat banyak tuh ditaruh, tapi kok tidak ada ya bayi Yesus berbicara atau mungkin Kondori punya yang ada. Gini, kalau yang bayi Yesus berbicara di dalam Bible tidak ada memang. Ada lagi gospel yang tidak masuk dalam Bible-nya Kristen, namanya Invensi Gospel of Thomas. Itu adalah gospel yang menceritakan kisah Yesus ketika kecil. Tapi di situ juga tidak ada cerita Yesus bicara ketika masih bayi. Yang ada Yesus membuat burung dari tanah liat. Ya, itu ada di Quran, ada di Invensi Gospel of Thomas juga ada. Tapi di situ juga ada ceritanya Yesus membunuh anak kecil juga ada. Tuh kan, bingung. Yang di Invensi Gospel of Thomas. Kalau yang di Quran tidak ada cerita Nabi Isa alaihissalam waktu masih kecil membunuh anak lain, nggak ada. Itu yang beda. Jadi maksud saya gini sih, ini Kristen kitabnya itu kan disusun berdasarkan kitab-kitab yang sudah beredar pada zaman itu ratusan tahun. Dipilih-pilih masuk sini. Yang menceritakan Yesus cuma 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada lagi gospel-gospel yang nggak masuk dalam sini, yaitu ceritanya macam-macam. Ada yang Yesus tidak disalib, ada yang Yesus kecil membunuh anak dan sebagainya. Di Quran, kalau kita memandangnya, Quran itu punya 3 fungsi, Ci. Yang pertama, musodik, membenarkan bahwa Nabi Isa dulu pernah diberi Injil. Tapi bukan berarti buku Injil kitab seperti ini, bukan. Tapi wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kedua, Quran juga punya fungsi al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi. Apa yang salah dipahami dalam sini dikoreksi di Quran. Kemudian Quran juga punya fungsi al-mubayyin, menjelaskan. Contoh yang tadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh dan tidak disalib, gitu. Tapi yang disalib adalah yang diserupakan. Jadi ya monggo-monggo aja nih, mau cerita ini, yang ini mau cerita ini, yang Quran punya cerita sendiri, itu punya posisi masing-masing. Soalnya tinggal kita pelajarin yang mana yang bisa dipercaya, gitu aja sih. Soalnya kan saya kan ada ngomong tuh sama anak saya kan cewek kan, terus gini, Mama mau masuk Islam gitu kan, saya bilang, terus dia bilang ini, ya udah masuk Islam kan, nggak usah ngajak-ngajak katanya. Tahun berapa tuh, Ci? Baru saya kan mempelajari Islam ini kira-kira beberapa bulan yang lalu kan gitu loh. Oh, berarti anak kecil Meli masuk Islam? Jadi anak saya itu kan Kristen, mantu saya Islam. Masuk Kristen. Nah, jadi mereka udah kuat nih ceritanya, yang mantu saya tuh udah kuat nih karena dia masuk ke dalam Edis TV kan gitu. Aduh, dalam hati saya gimana. Nah, suatu saat saya bertemu nih sama mantu saya bilang, Mama pelajari Islamologi loh. Mama bilang gitu, saya bilang gitu. Terus hah, kata gitu. Wah, Mama kenapa gitu sih gini-gini. Terus Mama kan nonton Kodonitan. Ya, kata gitu. Pokoknya gitulah. Terus dia bilang gini, Kododitan, wah Mama. Terus saya ungkapkan yang saya dapat dari YouTube-nya Kododi. Oh gini. Terus dia bilang nih, percaya dah kalau Mama ketemu Kododitan masuk Islam, Mama kata gitu. Terus saya diem aja sih, kata Ri baliklah, saya bilang kan namanya Ari, baliklah saya bilang gitu. Desan saya juga kan Muslim, jadi aduh semoga mereka dapat hidayah ya, Ma kata gitu. Terus ya, terus sudah itu anak saya yang cewek. Udah tahu bener juga, yang mana yang benar. Mama kan udah tahu mana yang benar. Loh, justru itu Mama sekarang tuh tahu yang benar. Selama ini nggak tahu gitu, sekarang dia baru tahu gitu. Terus
ya udah pokoknya nggak usah cerita apa-apa. Agamamu, agamaku kata dia. Lakukan dinukung waliadi. Iya dia gitu. Terus yang penting kita saling menghargai kata gitu. Terus nggak usah kirim-kirim YouTube kan saya kirim gitu kan. Nggak usah kirim-kirim itu, saya pokoknya nggak mau dengar cerita-cerita itulah, nggak mau gitu. Pokoknya gitu dia bilang. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kan sebelum sini saya juga ngomong kan, Mama beneran loh mau ada pertemuan sama Ko Dodi itu mau ini, saya bilang gitu. Terserah katanya. Terserah katanya. Sudah tahu yang benar juga terserah katanya gitu. Terus saya bilang, saya jelaskan lagi ke dia, enggak Ca, pokoknya kan namanya Ica, enggak, pokoknya Tuhan itu satu, saya bilang gitu. Saya kasih gitu dia, hanya Allah itu cuma dia itu Tuhan satu-satunya, saya bilang gitu. Udah, tapi dia nggak jawab lagi. Pokoknya saya kayak orang nginjilin lah gitu, kalau dalam bahasa ini ya. Apa sih namanya kalau di Muslim? Saya gituin dia gitu. Tapi saya rindu banget gitu, maksudnya mereka gitu. Karena saya sudah tahu kan, soalnya bener loh kok, saya tuh banyak dapat lihat dari ini kayak firman Tuhan ya. King James Version dengan Bible itu beda banget loh. Maksudnya saya ketemu juga mana nih? Dengan Bible LA itu yang LA. Itu kan harusnya, ada tuh harusnya ini sama sih. Iya harusnya kan sama kan. Ini ayatnya yang saya kan tadi malam buka lagi tuh, Matius 19 ayat 29. Nah itu wife, kok di situ nggak ada tuh? Kok saya periksa lagi kan kok nggak ada di Bible yang lewat yang bahasa LAI. Indonesia juga ada tapi versi lain sih, bukan LAI nggak ada LAI itu di King James Version ada wife. Jadi 100 kali lipat loh digantikan. Sedangkan kita biasa istilahnya Muslim kan biasa diserang 72 bidadari. Itu juga saya pusing kok dengan saya menjawab, kalau ada orang jawab tanya saya, itu si Ari bilang, "Mana 72 bidadari?" Mah kata gitu. Aduh. Kalau saya jawabnya gampang. Memangnya di surga ada kawin mawin kata gitu. Gitu kata, itu kan sudah nggak benar kata mereka gitu. Aduh. Ya gini lah, orang kadang-kadang karena memang ayat-ayatnya tidak seragam, makanya ya pemikirannya jadi terbentuknya ya antar kelompok per area gitu. Yang di sini tidak ada kata istri, yang di sono ada kata istri. Itu benar yang mana sih? Katanya Alkitab kan buku kitab suci kan ya gitu kan. Ko Dodi dulu bilang Bible itu kenapa? Nah, nanti. Tapi saya tunjukin, ini ada yang versi bahasa Indonesia, ada kata istrinya, Ci. Tapi itu yang namanya versi Indonesia Modern Bible. Saya buram. Oh ini. Dan setiap orangnya, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau ada kan? Ini Alkitab apa ini? Ini Indonesia Modern Bible versinya. Baru dimasukin kali ya. Mungkin karena iya kan baru masukin. Jadi masing-masing versi Bible itu kan ada juga menerjemahkannya dari sumber naskah yang berbeda, Ci. Oh, kok gitu ya? Nah, naskah sumbernya ini kadang-kadang bisa beda-beda, makanya hasil terjemahannya beda-beda. Ya ampun. Gitu. Kok gitu ya? Nah, kok bisa gitu ya? Dihilangkan. Karena sumber terjemahnya juga beda. Dihilangkan, ditaruh gitu, kok sekarang gitu ya? Kalau Cimeli tadi nanya, kenapa saya sebutnya sekarang Bible, bukan Alkitab? Kenapa? Karena Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Al-Quran. Iya, saya baca juga itu. Jadi saya nggak mau sebutin Alkitab, saya takut nyaru, takut rancu. Benar. Saya juga tidak mau sebut ini Injil. Kenapa? Karena di Quran juga kita tahunya ada Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Cuma satu Injil. Kalau ini kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu bukan Injil yang dimaksud oleh Quran. Itu makanya. Iya, itu sudah ya saya tanyain tuh. Kita masing-masing gini aja, Ci. Kita punya hak masing-masing. Kristen punya hak begini, Islam juga punya hak begini, bukan berarti kan kita harus bermusuhan. Benar. Kita tetap toleransi. Tapi yang kita harus toleransi itu adalah apa? Toleransi ibadahnya, bukan toleransi akidahnya. Gitu. Contoh, Kristen mau merayakan mau beribadah, mau merayakan hari raya, ya monggo. Selama semuanya mengikuti aturan, silakan, kita nggak akan ganggu dan kita nggak boleh ganggu, ya. Tapi kalau masalah akidah, contoh
di Indonesia karena Islam mayoritas kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal gitu. Karena kalau hari raya Natal kan sudah akidah nih. Itu termasuk saya selidiki juga, itu nggak ada tuh tulisan Natal di Alkitab, di Bible nggak ada. Betul. Nggak ada, saya Bahkan cari. 25 Desember juga kan nggak ada. Nggak ada. Bahkan Yesus saja nggak pernah bilang gereja ya kalau nggak salah gitu. Di Bible ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kata gerejanya ada. Ada, tapi Yesus sendiri yang bilang, maksudnya gereja gitu nggak ada kan, Yesus sendiri, Yesus sendirinya. Kalau gereja ini kan konotasinya sudah ke Kristen. Kalau Yesus sendiri kan konotasinya membawa Yahudi. Maksudnya nggak bawa agama Kristen gitu loh. Enggak. Nggak ada kan? Yesus Nggak ada, tidak. saya juga cari nggak ada. Di sini Yesus nggak pernah ngucapin kata Iya, Kristen nggak sih. ada. Saya juga cari itu mana ya, perasaan selama sekolah dulu kan dari depan sampai belakang kan harus sudah ini, kita kan tahu Iya. gitu. Jadi saya seingat saya nggak ada gitu loh yang bilang oh Yesus agama Kristen. Makanya saya kan waktu dulu kan gereja tuh kemana-mana bingung gereja mana yang bener ya gitu loh. Yesus kan perasaan nggak bawa gereja gitu loh. Itu makanya. Berarti kalau gitu Kristen ciptaan Yesus bukan? Nah itu dia. Nah itu dia. Bukan. Nah, berarti. bukan. Itu dia makanya kan. Karena yang pertama kali disebut Kristen siapa, Ci? Ini saya kasih lihat nih. Yang pertama kali disebut Kristen adalah Paulus dan Barnabas dan pengikutnya ketika mereka sudah tinggal di kota Antioquia selama setahun. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, bukan? Bener Pertama kalinya disebut Kristen. Itu Bible Ini LAI. baru ini Alkitab yang Bible yang kita bawa-bawa ke gereja. Berarti kalau Paulus dan Barnabas yang pertama kali disebut Kristen, Yesus nggak pernah disebut Kristen. Murid Yesus juga nggak pernah disebut Kristen. Iya benar-benar. Berarti yang menciptakan Kristen siapa? Rasul. Yaitu Paulus. Paulus ya. Paulus Sekarang ini kan dulu pembenci orang Kristen kan. Betul. Terus dia apakah dia pernah bertemu dengan Yesus? Nggak pernah secara pernah. tatap muka nggak pernah. Terus? Secara tatap muka nggak pernah. Jadi kalau ditanya pernah nggak Paulus ngopi bareng Yesus nggak pernah. Tapi Jadi dia kalau cuma dengar cerita. Paulus mengakunya melihat cahaya, mendengar suara. Cuman gitu aja. Oke. Jadi dia bercerita berdasarkan ininya Ya, sendiri, keyakinan dia narasinya. sendiri. Iya. Narasi Sekarang gini, Ci, dia tolong sendiri. bukain Matius. Nih, Matius. Nah, pasal 7. Ayat 15. Ayat 15. Hmm. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Buka lagi Matius pasal 16. Ingat ya, Ci ya. Ada apa namanya seperti domba tapi sebenarnya serigala. Oke? Lihat lagi, Ci. Serigala, Matius 16. domba berbulu serigala, serigala berbulu domba. Matius 16 ayat berapa? 16 ayat 6. Ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Sekarang Ci Meli tolong buka lagi Kejadian pasal 49. Kita udah kebiasaan pakai Alkitab, pakai HP. Oh, iya. Sudah lama ya nggak buka-buka gini saya. Gimana? Kejadian Kejadian pasal 9. pasal 49. Pasal 49. Saya nonton terus. Semua yang di apa? 49. Ya. Iya. Pasal ayat coba 27. Ayat 27 ya. 27. Benyamin adalah ya seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ingat ya, Ci ya. Tadi yang Matius 7:15 Yesus berjaga-jagalah, waspadalah, hati-hati kepada orang yang apa namanya? Nabi-nabi palsu, Nabi-nabi palsu. yang seperti domba tapi sebenarnya serigala. Berbulu serigala. Yang seperti serigala siapa? Itu Benyamin. Serigala Benyamin berbulu adalah domba, salah satu ya. suku bangsa Israel. Benyamin ya, Ci ya. Sekarang buka lagi Serigala. Filipi agak belakang. Jadi kayak belajar Pasal 3. kayak PA.
Kayak PA. Kalau mana gitu. Filipi pasal 3. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Disunat ya. Disunat pada hari ke-8. Mana sih? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Terus? Itu siapa sih yang ngomong itu? Kalau Filipi itu? Filipi yang penulisnya? Iya, siapa? Paulus. 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 Nah, jadi gini sih. Yesus ngomong nih sama murid-muridnya, hati-hati ya, nanti ada nabi palsu yang nyamar seperti domba, tapi dia sebenarnya seperti serigala yang menerkam. Suku Benyamin dari suku Israel digambarkan seperti serigala. Yesus juga bilang, hati-hati sama ragi orang Farisi dan Saduki. Paulus, orang dari suku Benyamin, dia bermazhab Farisi. Ya, dia udah dibilangin semua hati-hati. Nah, kok malah diikutin gitu. Bingung. Saya memang, terus saya kan anak sama, ini kan kaitannya dengan anak saya nih juga. Dia kan bilang, ini apa namanya, oh katanya gini, oh pantesan kata gitu. Firman Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Iya. Jadi saya digituin. Jadi terus saya bilang gini kok, loh, Mama sudah nggak percaya itu. Gitu Mama bilang. Saya bilang, saya udah nggak percaya itu. Karena itu yang bikin tuh Paulus. Iya. Saya bilang begitu. Dia diem. Nggak tahu bener apa nggak omongan saya kok. Iya, bener apa nggak sih? Gini. Kalau masalah sedikit yang terpilih, ya boleh-boleh saja. Tapi kan itu umum. Masih umum banget. Sekarang, yang dimaksud dengan yang terpilih itu adalah orang yang menuhankan Yesus atau orang yang mengikuti perbuatan Yesus. Kan bisa berarti dua-duanya, gitu kan? Tapi maksudnya, kalau kita bilang kita cinta Yesus, berarti kan Yesus harus jadi teladan buat kita, betul loh? Kalau jadi teladan, berarti kan kita ngikutin apa yang dia lakukan. Dia sholat, kita sholat. Dia puasa, kita puasa. Dia nggak makan babi, ya kita harus nggak makan babi dong. Dia sujud, kita juga harusnya sujud. Itu menjadi ini saya juga sih gitu. Nah, sekarang Kristen sedikit yang melakukan, tapi kebanyakan kan tidak melakukan. Iya, benar-benar. Sekarang Yesus nyuruhnya nyembah siapa, Ci? Nyembah Allah. Bapa kan? Bapa Allah. Yesus nyuruhnya kita suruh nyembah Allah dengan segenap kekuatan dan segenap hati kita kan? Kristen sekarang nyembah siapa, Ci? Kristen nyembah Bapa juga, nyembah Yesus juga, nyembah iya benar. Nah, Trinitas. Yesus ngomongnya apa, Pak? Bu, Ci, inilah hidup yang kekal. Ci boleh buka. Yohanes 17 ayat 3. Kita jadi kayak PA. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3. 17 ayat 3. Wah. Inilah hidup yang kekal itu. Artinya apa sih hidup kekal? Artinya hidup kekal apa? Ini akhirat kan? Mengenal siapa, Ci? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau siapa? Satu-satunya Allah. Engkau siapa? Satu-satunya Allah. Engkau Allah. Ya Bapa kan? Nah, Bapa Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu kalau diterjemahin ke bahasa Arab, La ilaha illallah Isa Rasulullah. Oh iya. Jadi sebetulnya saya tuh tiada keraguan lagi sih kok ya. Cuma kan kita juga perlu ilmu gitu supaya nanti kalau dapat serangan fajar bisa. Ini Ci, makanya tujuan kita direkam nanti Ci Meli bisa nonton ulang dan bisa baca ayat-ayat yang akan saya tampilkan. Benar-benar. Ya, tadi saya nunjukin ini, nanti saya tunjukin foto bukunya, halamannya nanti saya tunjukin, saya sebutin ayat, Ci Meli buka, di video pun saya tunjukin. Jadi Ci Meli bisa ngelihat, catat ayatnya. Kalau ditanya orang, tinggal jawabnya itu. Kan itu ada juga ayat yang ngeri tuh, kayak ngancam gitu. Ayatnya tuh bunyinya gini loh kok. Ini tapi Tuhan, sorry, biar kebiasaan. Tapi Yesus itu yang ngomong kah atau Paulus kah gitu loh. Ini gini, ayatnya gini bunyinya. Kalau kamu menyangkal aku, nanti aku pun akan menyangkal kamu di depan Bapakku. Itu gimana itu kok? Masalahnya di mana? Masalahnya? Menyangkalnya sebagai Tuhan atau bukan, Ci? Itu ayat, kalau itu di sini. Di Matius 10 ayat 33 kalau salah. Menyangkal aku juga menyangkal dia depan Bapakku gitu. Yesus atau Rasul Paulus nih yang katakan ini saya. Kalau Matius itu dianggapnya perkataan Yesus. Oh gitu. Kalau Matius. Kita mah sekolah. Tapi maksudnya gini sih,
Tapi siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapakku yang di sorga. Itu gimana? Apakah itu harus berarti Yesus itu Tuhan? Apakah itu orang harus mengaku Yesus Tuhan dalam kalimat ini? Kan belum tentu. Kalau menyangkal itu kan bisa artinya mengingkari atau menolak ajarannya. Yesus ngajarinya gimana? Inilah hidup yang kekal. Engkau Bapa itu satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Yesus ngajarinya gimana lagi? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah ya bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ngajarinya gimana? Kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Yesus ngajarinya gimana? Ikutilah ajaran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tapi jangan ikuti kelakuannya. Yesus mengajarkan apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Ya kan? Selama langit dan bumi belum lenyap, berarti artinya apa? Selama belum kiamat kan? Satu titik Taurat tidak akan dihilangkan. Ya benar. Berarti kan masih berlaku. Nah, sekarang kalau Yesus ngajarinya begitu, disangkal sama orang, ya Yesus juga akan menyangkal dia depan Bapa. Salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Iya sih. Yesus nggak pernah ngajarin, gua Tuhan. Lu harus percaya gua Tuhan. Kalau lu menyangkal gua sebagai Tuhan, gua juga akan menyangkal lu sebagai Bapa. Kan nggak ngomong gitu. Sedangkan Yesus ngomongnya apa? Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus nyebut Bapa itu sebagai Tuhan langit dan bumi. Kenapa sekarang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan? Orang banyak yang hidup bersama Yesus pada saat itu nyebut Yesus, manggil Yesus apa? Inilah Nabi Yesus. Lah kok sekarang orang Kristen menyebut inilah Tuhan Yesus? Kan beda. Yesus ngakunya apa, Ci? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Iya benar. Ya? Ada tuh ayat. Dan dia mengatakan, dia yang ngomong nabi. Kalau gitu berarti Yesus ngaku nabi atau Dia ngaku apa? ngaku nabi dong. Itu yang saya kuatnya di situ tuh. Dia ngomong nabi gitu kan dalam hati saya. Oh, tapi kalau pendeta kan bilangnya Yesus Tuhan juga, nabi juga, manusia juga, guru juga. Tapi ada tuh yang di YouTube Pendeta Rahmat tuh lucu banget. Oh, Tuhannya yang dua. Ya. Kalau udah dua berarti dia udah Aduh, udah salah mulai banget. agak membaik. Oh iya, daripada tiga yang. Nanti lama-lama jadi satu maksudnya gitu. Mudahan. Ya, artinya Ya. kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di luar daripada Yesus yang disalib atau bukan, ajaran Yesus sama dengan ajaran Islam. Benar. Ajaran Yesus sama dengan ajaran Islam. Itu saya Terlepas bikin- daripada yang disalib siapa. Benar. Itu kan yang bikin saya jadi kayak itu benar-benar Ustadz Kenama itu masuk banget di otak saya tuh. Ya. Omongannya itu benar. Bilangnya gimana Terus Ustadz yang Kenama? itu yang mereka Masuk ada Islam karena cinta Yesus kan. Nah, terus juga ada dia menceritakan tentang Yesus ini kan 100% manusia kan gitu. 100% Allah kata mereka gitu Kata kan. Kristen. Itu di Konsili Chalcedon tahun 451. Iya benar. Terus itu berarti kan Yesus menikah dong gitu. Menikah. Menikah. Yang ngomong siapa? Itu yang dibahas sama ini apa namanya Ustadz Kenama sama Ustadz beberapa Kenama. itu Oke, di YouTube. oke. Nah terus saya tuh ngomong sama teman saya yang komsel Oke. di Jogja itu saya Oke. ngomong, Bu saya kok jadi ragu gini. Saya bilang gitu pertama-tama nih Ya, gitu ya, waktu ya. ngulik-ngulik itu. Ya. Terus kenapa kata gitu? Itu Yesus kan tuh menikah loh, saya bilang gitu. Karena kan kalau dia nggak menikah dia udah mati lah dirajam batu di sana karena nggak sampai disalib tuh, saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, ya ampun, kamu sudah umur segitu juga kok masih digoyahkan sama hal-hal semacam itu. Ya gimana kan kita harus cari siapa Tuhan yang benar. Justru mumpung masih hidup. Iya. Terus saya Ci. digituin loh. Ya, sekarang gini, Ci. Kalau saya, model saya, gaya saya tidak berani bilang di Bible Yesus menikah, saya nggak berani ngomong. Iya. Karena tidak tertulis Yesus menikah, ya. Cuma itu di YouTube. Tetapi saya hanya boleh nanya, saya cuma mau nanya. Kalau rabi, tradisi rabi di dalam Yahudi, seorang rabi itu hampir dipastikan dia menikah. Nggak menikah? Menikah. Oh menikah ya? Seorang rabi di dalam tradisi Yahudi hampir dipastikan dia menikah. Mungkin ada 1, 2 atau 1 di antara 1000 yang nggak menikah, mungkin ada. Tapi hampir dipastikan seorang rabi itu menikah. Ya, satu. Yang kedua, Yesus ketika diurapi oleh siapa namanya? Seorang perempuan dengan minyak narwastu. Iya benar, perempuan itu. Boleh nggak perempuan megang-megang kaki laki-laki yang bukan suaminya? Iya benar ya itu. Dalam tradisi Yahudi. Nggak boleh.
seorang profesor, pakai rambutnya. Seorang profesor namanya Profesor Barbara Thiering. Dia menulis mempelajari dokumen dari Dead Sea Scroll. Dia mengatakan bahwa itu ketika ada perempuan mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, itu adalah prosesi pernikahan. Ya, itu kata profesor. Terus yang ketiga, yang tadi lagi nih, Ci, balik lagi ke sini. Saya tunjukin. Ini apa? Referensi aja, buku referensi. Referensi aja. Ya, kan saya cuma nanya. Iya. Saya cuma menunjukkan ada buku, ada cerita narasi begini. Kita mah nggak canggih bahasa Inggris. Saya terjemahin aja langsung. Jadi di situ diceritakan Yesus dikit-dikit. mengasihi Maria Magdalena melebihi murid-murid yang lain. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Oh iya, ini. Benar. Laki dan perempuan kalau bukan suami istri orang Yahudi ciuman di bibir. Diapain, Ci? Kisut dirajam. Dirajam. Kisut of the mood. Nah. Ya benar loh. Nah, jadi saya tidak klaim bahwa di Bible Yesus diceritakan menikah, enggak. Tapi dengan cerita-cerita itu. Ini referensi bisa dipercaya. Loh, ya dipercaya nggak dipercaya itu ya tergantung yang mau mengikuti siapa. Ini yang bikin orang Yahudi ya, Yunani. Ini terjemahannya, Ci. Jadi itu dokumen-dokumen aslinya ada. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Dokumen-dokumennya ada di apa namanya, kalau nggak salah di Inggris gitu. Kalau nggak salah ya. Itu yang disebut dengan dokumen-dokumen Nag Hammadi. Itu juga gospel sih sebenarnya, cuman tidak masuk dalam Bible-nya orang Kristen. Nah kalau masuk kan bubar dong gitu. Sampai anak saya kan bilang, maaf ya aku ya, dia bilang, Mama tuh hati-hati kudu doditan katanya, tuh ngomongnya itu pertanyaannya menjebak semua tuh gitu. Aduh saya udah mati. Coba kamu debat di sana. Tolong dijawab aja, kan pertanyaan saya jebak di mana? Iya makanya. Tolong dijawab aja. Saya heran gitu, apanya menjebak orang itu pengetahuan semua. Saya tidak berani nanya kalau tidak ada ayat, Cici. Iya, saya tidak berani nanya kalau tidak ada ayatnya. Contoh, saya nanya kepada banyak orang yang datang ke sini. Kamu kan Kristen? Iya. Kamu percaya dosa kamu udah ditebus sama Yesus kan? Iya. Dengan cara mati Yesus di atas kayu salib kan? Iya. Lah yang nyalib Yesus siapa? Menjebaknya di mana? Yang nyalib Yesus tentara Romawi, disuruh Pilatus, diminta imam Yahudi, diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisikin iblis. Semua ada ayatnya kan sih? Berarti iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus dan tentara Romawi yang nyalib Yesus buat nebus dosa kamu, buat kamu berjasa nggak nih lima-limanya? Ya harusnya berjasa dong. Kalau bilang enggak, lagi mana? Kalau iblis tidak membisiki Yudas kan tidak akan disalib. Benar-benar. Itu banyak sih kerancuan memang dalam Bible ya. Seperti contohnya di Matius 19 tentang pernikahan gitu. Jadi kalau menurut saya setelah saya berpikir-pikir gitu, kalau Allah kan gitu, mengertilah ciptaannya itu manusia seperti apa gitu, sifatnya seperti apa gitu. Masa kan nggak misalnya apa tidak boleh perceraian walaupun KDRT atau apa kan bahaya kan ya gitu. Iya, jadi kayak nggak logika aja gitu, nggak masuk di akal gitu loh. Betul. Itu yang saya juga lihatnya situ kan nggak masuk akal, bener kan gitu. Kalau dibilang nggak boleh bercerai, kalau ada kejadian KDRT dalam sebuah rumah tangga, suaminya sudah dinasehati, suruh istrinya sudah dinasehati, suruh bersabar, suaminya suruh tobat dan segala macam, tapi tidak bisa. Apakah harus berlanjut terus sampai mati istrinya dipukulin gitu? Ya termasuk kan saya gitu kan, pas cerai gitu kan, waktu sebelum cerai kan saya pelayanan bagus banget kan gitu. Waktu masih di Sumbawa itu, terus pelayanan bagus di mimbar gitu, terus worship leader kan saya juga, terus pas rumah tangga berantakan gitu, kan secara Bible gitu saya merasakan minder kan juga gitu kan, mereka seperti kayak ya gitu, maksudnya itu kan berdosa gitu loh, gila berdosa seumur hidup. aduh ya ampun gimana itu kok. Jadi itu saya berpikir sekarang kalau memang dianggap bahwa perceraian itu tidak boleh, berarti kan gereja juga gereja kan harusnya melarang. Oke lah ada mediasi dan segala macam, tapi sampai akhirnya tidak ada penyelesaian. Kan banyak tuh orang Kristen yang cerai di catatan sipil, di pengadilan negeri. Kan banyak yang orang Kristen bercerai. Kalau kitabnya bilang nggak boleh, kenapa banyak yang cerai? Jadi itu nanti saya akan tahu, mungkin saya akan mendengar
kan saya cerai gitu kan waktu itu, terus itu aja bercerai. Tuhan, kalau saya masuk ke mualaf gitu Islam, pasti ada selentingan. Jelas pasti gini, Tuhan di dalam gereja itu kan, itu sudah kita berjanji di hadapan Tuhan kan, gitu ceritanya. Ceritanya menurut mereka nih. Nah jadi Tuhan aja deh hianatin, katanya gitu. Nanti kalau saya masuk mualaf pasti itu selentingan itu saya pasti. Nanti kalau udah masuk Islam, Tuhan udah bercerai, murtad gitu lagi. Itu makanya saya punya pergolakan batin. Gini sih. Tidak usah dipikirkan perkataan manusia. Itu teman saya ngomong yang di Lombok itu, bilang gitu dia. Makanya tidak usah dipikirkan manusia, perkataan manusia. Kalau memang si Meli sudah menemukan kebenaran, mau menjadi orang beriman, jalanin aja, nggak usah mikirin omongan orang sih. Nanti urusannya di belakang. Makanya saya mau, mungkin termasuk golongan pengecut, maksudnya. Gini sih. Saya pengen menghilang, menghilang kemana? Nggak usah, nggak perlu menghilang. Kenapa harus menghilang? Nggak perlu, Ci. Mungkin nggak tahan dengar hujan. Omel. Karena gini aja, gampang gini aja. Kalau si Meli tidak mau balik menghujat, ya kita juga tidak diajarkan untuk balik menghujat. Kalau si Meli dihujat, si Meli tinggal ngomong aja sama yang menghujat. Agama kamu bukannya agama kasih. Oh iya bener ya, masuk akal juga. Kasih apa? Kasih menghujat? Atau kasih bully? Atau kasih apa? Kalau agama kasih kamu menghujat, gituin aja. Selesai. Kamu agama kasih apa? Dulu kan dibilangnya kan, termasuk saya juga sih dulu. Saya punya saudara kan, Koko gitu kan. Koko saya tuh masuk mualaf kan gitu sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal dia mualaf kan gitu. Karena papa saya itu orangnya nasionalis gitu, nggak pernah larang-larang anaknya terserah gitu. Jadi dia nikah sama di Bima kan gitu. Sampai dia meninggal dia tetap mualaf gitu. Firdaus namanya. Terus waktu Koko saya sakit itu, nah ii saya tuh gitu ngomong gitu, tuh kan tinggalkan Tuhan Yesus, kata gitu. Jadi saya berpikir, waduh, saya sudah dengar-dengar omongan mereka, bagaimana dengan saya nantinya gitu. Cimeli, nanti kalau sudah masuk Islam, takut saya sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit. Cimeli, kalau nanti insya Allah sudah masuk Islam atau memeluk Islam, kalau ditanya sama teman, saudara, keluarga, kenapa masuk Islam, Cimeli harus berani ngomong gini, karena saya mau ikut Yesus. Berani nggak? Terus apa habis itu jawabannya? Ayatnya ada. Lo Yesus disunat, puasa, ya kan? Nggak makan babi, sujud, dikafani, mandi besar, akikah. Akikah. Loh, ada Lukas 2 ayat 24. Orang tua mempersembahkan sepasang hewan. Itu di Islam namanya akikah. Nah, sekarang umat beragama apa yang menjalankan apa yang dilakukan Yesus dalam Bible? Umat beragama apa yang sampai sekarang masih menjalankan? Kan Islam. Gitu. Tinggal dibalikin. Kristen itu pengikut Paulus. Bukan pengikut Yesus. Terus kalau dia minta buktinya? Ada ayatnya, kasih Roma 5:12, kasih Roma 10:9, kasih Filipi, kasih Galatia 3:13, kasih 1 Timotius berapa? Ayat 3, ayat 2. Selesai. Saya juga ada catat tuh catat seaur-auran ini waktu Ko Dodi ngomong sama ada cowok itu ya yang datang ke sini. Ini ayat yang Ko Dodi sebut Yesus Tuhan, apa Yesus Tuhan lagi? Allah adalah Esa. Ini adalah sifat-sifat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Tuhan bukan manusia. Ya, Tuhan tidak dapat dilihat. Tuhan tidak ada yang serupa, Tuhan tidak berubah. Ini sifat-sifat itu banyak banget ya. Dalam Quran juga ada, Ci. Allah itu dalam Esa. Dalam Quran juga ada. Allah itu Esa. Iya. Kalau di situ dikatakan Adonai Elohenu, Adonai Ehad, sama dengan Nabi Muhammad SAW dikasih ayat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Saya selama baru pelajari pas lihat Ko Dodi sama Kenama itu saya saya bisa Al-Fatihah udah, Al-Ikhlas udah bisa. Serius? Sih ya, saya baca itu kan gini, saya rindu banget sholat kan, saya nggak bisa. Saya sudah lihat di itu, saya nggak bisa juga gitu, karena kan tempatnya begitu. Jadi setiap tidur saya salawat 100 kali, saya salawat. Istighfar, istighfar 100 kali. Begitu teman saya yang kasih tahu di Lombok. Nah teman saya itu kan suaminya kan dulu sekolah pastor, terus
pindah keluar dia gara-gara dia melihat kerancuan di Bible pas dia belajar di sana gitu. Nah, terus jadi ustadz dia kan sekarang gitu. Terus dia ngasih tahu saya, ya udah kalau nggak bisa sholat baca itu aja kamu 100 anggap aja arisan katanya. Masya Allah, dia bilang gitu di Lombok gitu ada arisan itu nanti di sana ngambilnya katanya. Betul. Gitu dia bilang. Jadi saya ikutin gitu kok gitu setiap sepertiga jam. Jangan khawatir. Nggak bisa sholat, nggak berani wudhu. Saya belajar sini kok nggak bisa ya. Saya baca di buku petunjuknya, gimana sih wudhu? Saya sampai ya itu belajar sendiri. Tenang. Nanti ada gurunya yang datang ke tempat. Mana bisa? Itu rumah pendidikan. Cari tempat sendiri. Saya ke rumah gurunya deh. Iya. Ya di dekat situ. Nggak ke rumah guru lah. Mau di sini pun boleh. Aduh jauh banget kok saya ke sini aja Atau naik trans. tentuin sendiri tempatnya mau di mana, Ci. Cari masjid dekat rumah. Oh, aduh. Janjian di masjid. Kelihatan di sana itu. Ya jauhan dikit lah. Jemaatnya. Kalau Green Garden ya udah ke Puri Indah gitu. Saya tuh pingin itu sebenarnya, maksudnya pingin keluar dari sana secepatnya sih maksudnya. Tapi terhambat oleh tante saya tuh loh. Gitu. Nah, yang tahu yang tahu waktunya kapan, yang tahu caranya gimana kan cuma Cemeli. Malah curhat. Dan sana lingkungannya kan orang-orang yang beribadah di situ kan di lingkungan situ juga. Tahu lah. Loh, Green Garden bukannya berarti dekat sama gerejanya Andre Tunggal dong berarti? Itu di mana? Kebun Jeruk kali itu ya? Bukan? Green Garden katanya. Andre Tunggal. Gerejanya dia kalau nggak salah Green Garden. Kan itu mah. Oh, nggak kenal sama pendeta Andre Tunggal? Nggak kenal malahan. Green Garden ini dia punya cabang yang di Bekasi sama di CP. Oh. Itu. Okay. Itu aja sih. Aduh, betul-betul. Ya ampun. Ci, tenang. Ada ya.